ورسوله أما بعد. Saya lihat kok mereka ini kok buram-buram, kacamata nggak pakai saya. Semakin pakai semakin terang nih wajahnya. Ini Cuma aslinya belum. enggak tampan loh. Kalau ya udah nikah tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Anak-anak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang laki-laki yang tampan-tampan dan beriman, yang cewek-ceweknya yang mana ya? Yang imut-imut ya. Imut-imut dan soleha ya. So, amin bilang lah amin. Amin. Insyaallah. Itu doa itu. Jadi alhamdulillah kita tadi telah menyaksikan ya, walaupun sederhana, mudah-mudahan amal ibadah kita tadi ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi lupa ya, namanya udah tua, tidak ada perkenalan, maka kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya sebenarnya panjang. Kalau tahu nanti asalnya dari mana ya. Nama saya sebenarnya Zulkifli Matondang. Ini bukan promosi ya. Channel YouTube-nya juga itu. Siapa? Zulkifli Matondang. Asal mana? Hah? Salah. Sumatera ya. Sumatera Utara. Kalau dikatakan aslinya orang Sumatera Utara, Medan, Asahan. Tapi saya tinggalnya di Aceh. Panjang ceritanya. Jadi akhirnya datang ke Jepang tahun 1991 bulan 8. Bulan 8 jalan 31 tahun. Insyaallah. Itu semuanya karena Allah. Alhamdulillah ya. Ini kita ini bukan dakwah tapi mengingatkan. Karena apa? Manusia ini intinya barang pelupa. Betul nggak? Betul. Jangankan dengan yang goib, tahu yang goib, yang nggak kelihatan kan? Alam kubur kelihatan, nggak kan? Nggak kelihatan, goib. Jangankan dengan yang goib, dengan yang nyata aja lupa. Ya kan dulu kunci sepeda ataupun kunci mobil ya. Nah, sekarang HP aja pun lupa dari mana. Benar kan? Benar. Nah, jangankan yang nyata aja kita lupa. Yang nyata HP, kunci sepeda, kunci mobil ya kan. Carian kita di mana. Jadi itulah. Udah datang. Jadi kita ini saling ingat mengingatkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Awalnya tadi ya kan kita jelaskan bahwasanya wal asr, demi masa, demi waktu asal. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi semua. Semua rugi, yang tukang bakso rugi, ya. Bapak Presiden Jokowi juga rugi. Yang nggak rugi ilal ladzina amanu. Yang nggak rugi ya orang yang beriman, yang nggak rugi. Orang yang beriman. Wa amilus solihati. Ya. Orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu banyak. Ya kan, pertama amalan yang paling disukai Allah adalah sholat. Kalau sholat kita ada benar, maka kita akan benar. Rezeki kita benar, kesehatan kita benar, sholat kita ya adalah satu-satu yang perintah Allah yang paling utama. Dan sholat itu ya kan yang akan membantu kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam alam kubur. Sholat kita, ya kan? Walaupun kita banyak-banyak bersedekah, tapi kita nggak sholat juga nggak sampai, nggak ada artinya. Sholat, kalau kita jaga sholat, insya Allah baik. Putus pernah nggak gitu? Itu udah dekat kali. Dan cukup ya. Ya, dengar semuanya anak-anak saya ya di sana ya, jaga sholat. Bagaimanapun kita keadaan tetap jaga sholat.
ingat kita sholat. Boleh misalnya keadaan terpaksa, ya kita jamak nanti di rumah, kita qadha. Ini terpaksa sekali, tapi tidak ada alasan yang nggak bisa sholat di Jepang ini, karena saya 31 tahun loh. Kalau ada kita mau risau, ya Allah, aku mau sholat, ya Allah kasihlah tempat. Ada. Saya kerja di mana-mana, saya sholat di samping mesin, sering. Jadi caranya supaya kita itu dikasih sama sancu kita gelanggang sholat, kita berdoa, ya kan? Mula-mulanya kita waktu kita datang itu kita tunjukkan hasil kerja kita. Sistemnya gitu. Saya kan bolak-balik kita masuk kerja di mana-mana. Tunjukkan dulu, ya kan? Paling lambat 1 minggu. Tunjukkan. Kan muncul kita, kadang-kadang sancu kita langsung dia perhatikan. Oh ini anak ini rajin nih. Selain kita kasih dulu baru kita minta. Ini anak ini rajin, kita bagus nih. Jangan kita gitu datang baru kita masuk kerja. Sancu gimana sholatnya? Jangan. Kita tahu bagaimana kita tinggal kita di sini gimana. Setelah kita tunjukkan kerja kita, baru pasti apa aja dikasihnya. Ini pengalaman saya. Mandi-mandilah kita. Jam 12 itu kan hak kita. 45 menit itu kan hak kita. Dan orang Jepang nggak melarang. Oh musim dingin, ada caranya musim dingin. Ada caranya. Pernah dengar kita sholat pakai sepatu boleh? Ambil duduk, pernah. Tetapi waktu kita sebelum pakainya itu kita berwudu. Nah, mau pergi kerja kita berwudu, sudah? Berwudu pakai kaos kaki, pakai sepatunya bisa untuk sholat nanti. Tinggal disapu aja gini ujungnya 3 kali, ujung sepatunya. Kita kan sering pakai sepatu safety. Nah, udah kita pakai sholat, kita bersihkan juga dalam itu sepatunya. Jadi kita nggak mesti pakai buka kaos kaki. Nah, musim dingin kita udah pakai kaos kaki lagi, berwudu pakai basah lagi, musim dingin lagi. Semua anak-anakku itu dibolehkan, ya. Oh gitu ya. Pergi sholatnya kita ambil berwudu, apa salahnya? Pakai wudu, ambil wudu, dikeringkan kakinya pakai kaos kaki. Nah, begitu kita nanti sholat ambil wudu, jangan dibuka lagi kaos kakinya. Waktu kita membasuh kaki yang terakhir, dilap aja 3 kali, seperti dilap aja 3 kali pakai air sedikit aja. Sudah. Waktu sholatnya sepatunya jangan dibuka. Pakai aja, paham? Tapi dibersihin lah, ya. Jangan kita masuk dari toilet kan, bersihin. Sah. Nah, nggak ada alasan nggak bisa sholat di musim dingin. Sah. Salah? Insyaallah. Mas, salah ya? Apalagi mau saya sampaikan? Nah, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Kita itu kita harus mengajak sabar. Kita terus mengajak. Dan ini hak kita. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Haknya. Jadi kita harus sabar mengajak teman-teman kita. Jadi ingin saya ceritakan satu lagi, bahwasanya kita di Jepang ini ya, kadang-kadang coba renungkan, aku kok sampai di Jepang, kenapa teman-teman aku gak nyampe? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, lebih enak saudara kita tuh yang gak dikirim ke Jepang. Kenapa gak enak? Kenapa enaknya? Memang sekarang di dunia memang kelihatan mereka itu tidak beruntung. Mereka itu tidak meninggalkan sholat Jumat. Kita hadisnya sahih, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tergolong apa? Hah? Bilang aja apa? Iya masih. Siapa yang tahu? Munafik. Munafik.
Munafik aja Allah letakkan di neraka jahanam. Jangan kafir, nggak boleh, karena kita udah sadar. Rugi kita. Coba. Jadi waktu liburan seminggu, sudah liburan seminggu, sholat Jumat nggak mau, pergi main. Ini alhamdulillah nih, belum main ya. Sini semua alhamdulillah. Jangan main jauh-jauh. Ya lagi ada apa virus yang baru apa namanya? Kan tahu kan? Udah masuk nih ke Osaka, udah masuk ke Tokyo. Jangan sampai, auzubillah min zalik. Dulu teman-teman kita pada main semua waktu corona kan kena liburkan. Bagaimana? Ya, insyaallah ya. Main-mainnya ke rumah Allah, main-mainnya ke taman-taman surga. Apa itu taman surga? Masjid. Masjid adalah jantungnya agama. Kalau kita tidak menghubungkan diri kita dengan agama, maka matilah agama kita. Bagaimana orang nggak ada jantung? Mati. Nah, kita main HP, ya kan, bangun tidur HP, mau tidur HP, mau belajar, di masjid ada nih. Walaupun kecil nanti insya Allah jadi besar nih. Amin ya. Amin. Nggak apa-apa, kita kecil-kecil dulu, jangan besar-besar dulu. Ya kan nggak ada ini. Insya Allah ini bukan menyinggung ya. Insya Allah. Ya kecil-kecil dulu. Kami dulu masjid kami di Hamam Masul tuh bekas bar lagi. Jadi rata-rata masjid yang berhasil dari kecil. Masjid Anju itu dari rental video. Bayangkan terjadi markas. Kami itu bekas misi. Sekarang luar biasa tuh. Ramis. Kecil-kecil dulu. Kayak gini. Insya Allah. Jangan besar-besar dulu. Besar-besar pun nggak ada orangnya gimana? Ya? Nggak ada orangnya. Dosa nggak apa? Gimana? Besar nggak ada orangnya dosa. Nggak ada orangnya lagi gimana? Mau bajir aja. Kita kecil penuh orangnya. Sudah itu. Jangan kemana-mana. Ini saya sampaikan sengaja nih. Ya, anak-anak saya ya yang di Jepang, jangan kemana-mana ya. Harus bersyukur ke masjid. Jangan sampai tinggal sholat Jumat ini lagi liburan. Lihat teman-teman kita, lihat teman-teman kalian di sana. Ya nunggu-nunggu, betul nggak? Betul nggak? Ada yang sudah apa itu? Syukuran lagi. Yang kemarin yang lockdown sebulan ini syukuran mau berangkat tonton lockdown gimana? Jadi kita di sini harus kita bersyukur, ya. Liburan, belajar. Jadi kita di Jepang ini harus jadi asbab hidayah bagi orang-orang Jepang. Berat tanggung jawab kita di Jepang. Berat sekali. Jadi dulu lebih kurang sekitar 20 tahun yang lalu, saya kan sudah 31 tahun di sini jalannya. Ada orang Jepang. Sekarang di Tokyo dia. Dia mu'alaf. Ada pertemuan besar sedunia waktu itu di Bangladesh. Sekarang ada dia penanggung jawab jemaah tabligh di Jepang. Waktu itu diberi kesempatan dia untuk ceramah. Nah, ini kita kena semua nih nanti akhirnya kasih ceramah. Jadi waktu diumumkan nanti ada mualaf orang Jepang, ya kan, yang akan menyampaikan ceramah. Wah, lah. Yang hadir orangnya mau tahu 15.000 orang. Ya, saya udah kesana tuh, Bangladesh. Subnya itu kalau kita lihat itu ujungnya nggak nampak. Tanya nanti siapa orang Bangladesh itu? Galap, tanya sama dia. Saya nggak bohong, saya udah pernah. Jadi tatkala dia naik podium, mungkin ada yang tahu mana tadi yang baca Al-Quran. Karena dia diumumkan ini nanti yang akan ceramah orang Jepang yang baru masuk Islam 1 tahun. Bilangnya Assalamualaikum. Itu aja ada nggak? Belum bisa Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kan gini semua. Maka bukan dimanya apa? Udah pintar deh bahasa Arab sedikit. Ya ayyuhallazi minaz zolimin. Dia bilang. Yang hadir itu orang-orang Arab, seluruh dunia, orang Arab, orang mana, Bangladesh, Pakistan. Coba apa artinya? Ya ayyuhallazi minaz zolimin katanya. Orang kaget semua. Apa artinya?
orang zolim. Wah, kaget lah kan. Jangankan orang Arab, kita aja tahu artinya kan. Nah, karena orang diumumkan tadi, dibilang orang baru Islam, mualaf. Wah, ini mungkin dia salah bilang. Seharusnya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ayo orang-orang yang beriman kan. Nah, maka waktu dia bilang ya ayyuhallazina minaz zalimin, orang kan gitu kan. 15.000 yang hadir. Maka cepat-cepat dan tuan-tuan dia jago bahasa Inggris. Dia hubungan kerjanya Indonesia, Thailand, Malaysia. Masih muda waktu itu, masih umur 40 tahun. 35 tahun. Maka cepat-cepat dia bilang, tuan-tuan Arab, jangan marah saya bilang tuan-tuan zolim. Kasarnya apa, biadabnya? Ya kan? Sama aja kan? Jangan marah kan? Dia bilang. Karena apa saya bilang tuan-tuan zolim? Diaturnya satu-satu. Kami orang Jepang, katanya kan, buat mobil Toyota, kirim ke Arab supaya tuan-tuan Jepang, tuan-tuan Arab jangan kepanasan naik unta, katanya. Dia bilang gitu. Kami buat mobil Toyota yang ada AC-nya. Kami orang Jepang, kami buat AC, ya kan, supaya tuan-tuan Arab enak tidur sama istrinya. Kami orang Jepang, katanya, buat apa namanya itu, penyulingan air, kirim ke Arab. Karena di sana nggak ada air sumur dan nggak ada sungai. Dan saya udah ke sana. Kalau digali sumur dalam-dalam keluar apa? Minyak. Jadi mereka tuh air untuk mandinya itu air laut disuling menjadi air tawar. Nggak enak diminum. Untuk mandi aja mana nggak enak lah, kita yang biasa minum mandi air yang bagus lengket ya, betul. Nah udah biasa orang tuh. Air minumnya apa? Yaitu air Zam-Zam. Luar biasa orang Arab tuh kayaknya. Itu apa mesin sulingan pompanya itu apa? Siapa yang buat? Hitachi. Dari mana? Dari Jepang. Ya kan? Hitachi macam-macam. Kalau Sonic baru orang tuh ngangguk-ngangguk. Tapi katanya, ntar sekali lagi ya. Lapar ya. Akhirnya katanya bilang orang-orang Jepang, katanya orang-orang Arab, adakah orang-orang Arab, Syekh Arab kirim ke Jepang, katanya, lihat orang tua kami mati belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru nangis. Ya cara orang Jepang bilangnya bukan kayak saya ya kan, nangis. Betul nggak apa dia bilang maksudnya zolim, betul kan? Benar. Ya, kan orang Jepang kirim, ya kan? Antum sendiri di Indonesia motornya apa? Benar. Siapa yang buat? Ya, makanya kita di sini berat, jangan kalian enak aja miliannya. Nah, ini terserah pada iman masing-masing. Terserah pada iman masing-masing, ya. Dia biar di ini saya masukkan YouTube nih. Makanya anak-anak Ken Susi ataupun Ken Susah yang datang ke Jepang tidak berkah. Telepon, Pak Haji bagaimana saya bisa ke Jepang lagi? Gak mau ke masjid, liburan main ke Tokyo. Ada satu perusahaan sana, memang salah saya, 3 tahun mau pulang belum pernah ke masjid. Nah, tidak menjamin keberkahan kita dan kliennya kita. Kalau kita tidak mau menjadi hasbab hidayah bagi orang Jepang, kita belum ada kekuatan kayak orang-orang apa tuh yang itu apa? Nasionalis apa? Hah? Nah, Misionaris. nah, yang ngajak-ngajak orang itu. Iya. Saya kemarin hampir tiap minggu lah saya diketok pintunya 3 orang. Orang tuh gak batik, ditulis saja namanya, kasih duit. Kita belum ada kekuatan. Bagaimana kekuatan kita? Dakwah. Ini kita menghidupkan sunnah. Maka orang Jepang lihat, ini orang Islam. Dan doa. Pernah kita berdoa kepada satu kita yang ngasih gaji kita? Pernah? Jujur ya, nggak pernah kan? Selipkan doa untuk mereka. Nah, jangan doanya ya Allah yang ngasih duit akunnya pendosanya, jangan. Sudah kita doa semua untuk orang tua kita, untuk selipkan ya Allah berilah hidayah kepada sacu aku yang menggaji aku.
Doa. Yang mengasih hidayah Allah. Allah. Iya. Banyak itu berapa? Tidak ada keberkahan. Ada pun ya adalah, nggak semua. Nggak mau liburan ini, udah liburan mulai hari ini, udah ke Tokyo. Macam sekarang Sky apa? Sky Trip macam-macam. Pulang baru pikir kan, habis Sangmang. Coba sekarang gaji Sangmang kali 100 berapa? 24, ya kan? Dikirim tuh orang tuanya, udah berapa? 3 juta lebih. Ya kan? Nah, ini saya sampaikan sengaja nih. Ayo nonton, tapi jangan lupa ya subscribe. Ya, yang di Indonesia nih, benar itu banyak itu. Pak Haji gimana Pak Haji, saya bisa di Jepang lagi, nanti ikut dakwah Pak Haji. Dalam hati saya kan, syukur diajak, dijemput lagi, dijemput, ya kan? Nah, dijemput dikasih makan lagi malam minggu. Sini ada, ada. Ini sini semua tinggal. Jauh. Kemana masjidnya? Kemari berapa menit? 5. Mana nih? Ini ke masjid berapa menit? Kurang lebih 1 jam Pak. Naik apa? Naik mobil? Sepeda. Sepeda. Masya Allah. Iya. Marilah. Ini karena kurang amalan saja, terus terang ya. Terus terang ya. Ini liburan ini ada yang keluar 3 hari. Nggak ada. Makanya ini udah dulu masjidnya gini-gini aja. Kayak dulu nih. Ya gini-gini aja. Karena ngapa? Nggak hidup amalan. Kita 20 orang ya, hampir ya. Ya? Alhamdulillah. Kemana? Ke Nagano. Ini yang dijamin. Kenapa? Sunnah, di dalam sunnah pasti ada kejayaan. Kenapa negara kita itu sekarang bermasalah? Bermasalah nggak negara kita? Ya kan? Nah, apa tuh banyak musibah, bencana alam macam-macam, ya. Kerjaan juga nggak ada, ya. Nyangkol aja, korek parek aja dikirim dari Cina, ya. Makanya yang 3 tahun ya, yang 3 tahun di sini bisa nambah, jangan pulang. Kadang-kadang ada alasannya kenapa pulang, orang tua Pak. Karena ceweknya itu udah pulang lah, ya kan? Ajak nikah, tunggu 2 tahun lagi tambah, ya kan? Nyatu ke Tegino nanti insya Allah bisa bawa istrinya, bener. Jangan pulang, kacau terang. Bener nggak? Bener. Pulang mau kerja apa coba? Kerja apa pulang? Lihat banyak pengangguran. Utang negara kan, bunga aja nggak bisa dibayar, utang lagi. Sudah udah gitu kita pulang dari sini dipersulit lagi. Bayangkan, betul nggak? Betul nggak? Jangan takut, kok takut? Apa bener kok? Nah, jadi saya menyampaikan jangan pulang. Banyak caranya untuk nyambung ke sini. Nah, ditambah 2 tahun lagi gimana? Ini juga jangan pulang ya. Kalau baru nikah pulang. Sini aja enak lagi. Nah, musim salju, ya kan? Di sana udah panas, gak ada duit lagi. Ya kan? Nah, jadi intinya marilah kita buat dakwah. Bener. Belajar kita. Jadi apa nih 3 hari? Dikurung di masjid belajar. Kayak ayam itu kan kita baru beli ayam dari pasar, mau kita piara. Itu kalau kita lepaskan aja itu ucul, nggak tahu dia pulang. Ucul apa bahasa Inggris? Lepas. Tapi bagaimana harus dikurung 3 hari? Dan kurung 3 hari dia bisa pulang, tahu dia rumahnya. Begitu juga kita keluar 3 hari. Belajar kita 3 hari. Jadi kita nanti rajin ke masjid. Ini betul saya bilang, saya bukan menganggap remeh ya. Kalau saya tes Fatihahnya sama tahiyat akhirnya ini pada belupaan, bukan nggak bisa lupa. Bener. Ini mau saya tes. Bukan. Coba baca tahiyat kuat-kuat.
At-tahiyatul Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul barakatuh. Coba. Benar. 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 Kurang. Hah? Kurang. Kurang kan? Benar. Pas. Hah? Tasdidnya tuh. Nah, tasdiknya kurang. Jadi selama ini gitu bacanya. Ya itu. 60 tahun kita nggak belajar kayak gitu bacaan sholatnya, bagaikan kain buruk dicempang mukanya. Ini hadis. Yang bilang coba, yang bilang kurang, tanggung jawab. Ini belajar nih, makanya nggak mau 3 hari ya nggak mau belajar. Kayak gitu terus gimana? Ayo, jangan malu ya. Allah mau Allah. Salah. Yang kuat, jelas. At-tahiyatul Yang mubarakatuh. jelas sedikit lagi. At-tahiyatul Aslinya gimana? At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Benar. At-tahiyatul mubarakatus Ada sholawatut tasdiknya. thayyibatu lillah. At-tahi ya. At-tahiyat. At-tahi baru itu kelihatannya ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Itu rukun. Fatihah dan itu tuh rukun sholat. Kalau itu nggak benar, ya sia-sia. Ya, sama ya. Sama. Tidur ini 3 hari, ya kan? Ataupun 2 hari. Nggak juga 1 hari belajar. Ada lagi Ustaz Rosid ya? Nah, tuh. Kemarin sama saya tuh berapa kilometer dari sini? 300. Dari sini 650 kilometer, bayangkan. Pergi sama saya ke mana? Ke Sano. Orang Jepang sekaligus masuk Islam 2 orang. Tuh, tanggal 19 itu ya. Sana. Sekaligus 2 orang. Nah, makanya lihat di YouTube saya. Ya, subscribe. Salam. Salam. Jukir 5 tondang. Ya, mantan baru ya. Salam. Ingat kan saya bilang tadi sikit-sikit boleh lah ya. Besar tanggung jawab kita sih. Iya. Jadi tadi itu yang penanggung jawab dakwah Jepang itu tadi datang jemaah dari mana? Pernah dari Indonesia. Dari mana dulu ya? Dari mana? Dari Semarang. Ketemu sama dia. Diajak, yuk rumah saya katanya. Ikut rumah kata rupanya ke kuburan. Ini kuburan orang tua saya katanya. Mati belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nangis jemaah semua. Nangis. Jadi kita ini dikirim Allah kemari apa enggak? Siapa yang kirim kita kemari? Siapa? Allah kan. Kadang-kadang ditanya siapa? IMM katanya. Lupa dia. Kalau Allah nggak izinkan, kita mau berangkat, patah kakinya, sakit dia. Jadi Allah itu bermaksud kita dikirim kemari untuk menjadi asbab hidayah bagi orang-orang Jepang. Dari sekarang berdoa ya, orang Jepang ya. Nah, iya. Saya itu biasanya doa, biasanya saya dakwah pakai air aja, segini. Dakwahnya mana? Ke toilet atau bukti. Saya sengaja nampak-nampakkan itu kuki. Ada seorang itu hidayah juga, ada seorang memperhatikan. Kau kok kiuki kok bawa air? Iya, saya mau kencing kan di sini. Kalau orang Jepang ini berdiri kan, dakwah di situ. Saya orang Islam. Kalau kencingnya duduk, kalau kencing berdiri kayak gitu kayak kaki 4, berpikir. Ya kan? Jadi air untuk disiram cuci, berpikir dia. Sampai segitu, sampai ke tempat kotor pun orang Islam ini diatur. Dia berpikir Allah ngasih hidayah. Nah, di WC sering. Satu lagi, ini penting. Nanti gue sama-sama orang Jepang minum kan, ada minum kopi ya. Kita minum di tangan kanan, kita misalnya udah dekat pakai tangan kiri, di tangan kanan. Jadi orang Jepang ini mau bukti dia kan sama kanan sama kiri, ada bedanya sih.
kita bilang kan, apa bedanya? Kalau yang kiri hari-hari apa profesinya? Pikir ya. Ya, apa yang kiri profesinya kan? Pikirlah, pikir sendiri lah kan. Iya. Satu lagi, pernah lihat kan orang Jepang menghormati bendera kehormatannya kaki kiri, tangan kiri, enggak, tangan kanan. Semua kami kalau di Indonesia boleh menghormatkan bendera tangan kiri, kami kena tangkap. Bisa gitu aja dakwah. Sampai rumah dia berpikir, cerita ada nama istrinya, cerita sama anaknya. Nah, dia ngasih hidayah Allah. Akhirnya gimana? Masuk Islam. Ya. Memang itu sunnah. Sunnah, siapa tadi katanya? Nah, ini aja lah. Apa arti sunnah? Sunnah Yang kuat. menjalankan untuk semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pas. Apa arti sunnah? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan ya Rapopong. Ya, orang orang tua bukan. Sunda. Sunda. Apa arti sunnah? Yang jelas. Nah, ini tadi kontennya 50. Apa? Ragu dia. Terang Pak. Ya, kan langsung aja. Jadi ini ngopinya langsung. Oh, bukan ceramah. Arti sunnah ialah Sunnah. ya sunnah, gitu. Iya. Pasal. Kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Rugi. Hah? Sunnah sebaiknya dikerjakan, dilakukan, sebaiknya dilakukan. Itu aja. Itu. Pas 45 ini. Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala. Kok ragu itu lah, ngulang-ulang ini itulah makanya. Nggak mau duduk di masjid, nggak mau duduk taklim. Ayo, Kalau tidak juga tidak apa. tidak apa-apa. Jadi selama ini kita tahu ya arti sunnah, bila dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa ya. Ya kan? Nggak bersalah. Sebenarnya itu sebenarnya. Tapi rugi. Ya, arti sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Orang dikerjakan berpahala, kenapa kita nggak kerjakan? Ini pakai janggut udah sunnah, dibawa mati. Sunnah. Sekarang saya tanya, Rasulullah SAW, Nabi kita kan, pakai janggut nggak? Hah? Kok tahu? Ada pernah jumpa? Jadi, apa jawabannya? Ada hadisnya. Udah datang nasinya? Udah. Udah, sebentar. Nih, manten. Tahu Rasulullah SAW pakai jenggot? Tidak dengan melihat asli Rasulullah pakai jenggot? pakai Kok tahu? kata ustadz yang Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Bisa? Tidak. Rasulullah pakai janggut nggak? Oke. Kok tahu? Pernah jumpa? Bisa? Di museum ada kan? Bisa? Mas? Ini. Hah? Karena iman. Ya? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Rukun iman ada berapa? Kembali ke situ. Hah? 5. 6. Yang pertama. Ayo sama-sama. Yang kedua. Ketiga. Kalau kita ngomong, kita mau Iya, kan karena iman kan. Kita percaya kepada para nabi dan rasul kan. Iya, itu aja. Iman dengan apa? Iman. Kita nggak pernah jumpa dengan nabi. Yang dikata satu lagi ini. Ini terus apa ya? Asik nih. Pernah dengar sahabat. Nah, apa arti sahabat? Cepat. Mau nggak tahu pas saja. Mau makan nih. Hah? Ayo mas. Teman-teman yang hidup di zaman Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Pada Jadi waktu mana? itu
75. 75. Oh, udah dekat. Ayo. Sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. 50. Ini, Pas. ini, Pas. sini, Sahabat yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman. ini Orang yang selalu dekat dengan Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah. 100. Jadi jangan selama ini kita sahabat siapa tuh sahabat aku, bukan teman, friend, tahu? Guys, ya kan? Ya. Jadi arti sahabat yaitu hidup di zaman Rasulullah dan pernah bersama-sama dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Kebalikannya, hidup di zaman Ada Rasulullah, Haji yang tidak bertemu juga ada. iyalah kebalikannya. Oh iya. Nah, ya, hidup di zaman Rasulullah dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah disebut apa? Sahabat. Tabi'in. Tabi'in. Tabi'in banyak. Yang terkenal tabi'in siapa? Malah nggak pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah juga nggak pernah. Nah, tapi Rasulullah suka dengan dia. Maka Rasulullah pernah, dan kalau aku mati, hai Umar, hai Utsman, Oh. hai Abu Bakar, ya, sampaikan salamku pada dia. Siapa? Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasulullah menyukai dia? Iya, mencintai dua orang tua, ya. Jadi makanya yang di sini ya tiap hari kalau bisa ditelepon orang tuanya. Ya, iya, ya. Jangan telepon pacarnya. Oke? Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kebenaran daripada Allah dan kesalahannya dari diri saya sendiri. Kita tadi kan ngopi ya. Kita saling ingat mengingatkan dan marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya acaranya bebas ya. Makan ya. Tapi diusahakan makannya pakai tangan. Sunnah. Oke, bye. Jangan lupa ya di like, share, dan subscribe ya. YouTube saya. Ini jauh nih dari saya nih, 312 km mau tahu. So demi anak saya nih yang tampan. Masya Allah. Oke.